Ini gue akan ngobrol dengan Faza Meong, seorang kreator yang karakter bikinannya udah sampai ke luar negeri dan kalian pasti pernah lihat. Let's go. Faza Meong. Siap. Ini legend sih menurut gue. Waduh. Biasanya orang harus tua dulu baru jadi legend, tapi ini karakter lo ini si Juki ini. Gila sih menurut gue, ini salah satu IP yang paling berhasil di Indonesia sih menurut gue. Amin dulu Bang. Gue hari ini tertarik ngebedah semuanya soal gimana cara lo ngembanginnya. Karena ini nih, lu collab sama SpongeBob. Ini masa kecil gue ini. Masa kecil gue juga Bang. Iya. Gue juga. Tiba-tiba lu collab. SpongeBob lo paksa naik bajai. Iya. SpongeBob naik bajai terus makan ketoprak katanya. Makan ketoprak. Gua akan tanya semuanya sama lo hari ini. Mari kita langsung mulai aja. Siap. Yang pertama, gimana ceritanya nih Juki ini bisa terwujud nih? Lo ngapain nih bisa dapat karakter dengan gigi begini, muka begini? Sebenarnya nggak pernah di plan ya. Uh-uh. Jadi gue dulu waktu gue kuliah jurusan DKV animasi. Di Binus ya? Di Binus. Terus gue bikin iseng-iseng komik judulnya DKV 4. Komik judulnya DKV 4. Ini komiknya. Ada komiknya? Ini gambar Juki pertama. Coba lihat. Wah. Lo tau gak sih kayak dulu Matt Groening itu bikin karakter Bart Simpson. Iya, itu beda banget sama jadinya. Iya. Ini prototype-nya nih. Iya, prototype-nya itu. Itu Juki yang paling kiri, bawah. Juki yang kiri bawah ini, Ya, yang megang matanya mau pensil. keluar. Iya. Gak ada Juki-Jukinya bro. Ya lumayan lah ya giginya. Oh giginya. Giginya, matanya, rambutnya, walaupun ya pasti beda lah ya. Oke, DKV 4 kegokilan mahasiswa DKV dalam apa nih? Lo ceritain ke gue apa nih? Jadi dulu gue bikin comic strip judulnya DKV 4 ini karena gue nyeritain teman-teman gue di kampus dalam 4 panel komik yang gue upload waktu itu di blog dan Facebook dan di forum Kaskus juga waktu itu. Wow. Itu internal jokes sebenarnya yang gue upload. Ada nggak contohnya? Contohnya sebenarnya ada sih, harus cari Facebooknya dulu sih. Oh iya udah nggak usah. Terus. Contoh cerita. Contoh ceritanya, misalnya ada temennya Juki capek-capek ngerjain tugas. Oh namanya udah Juki? Udah Juki. Oh iya. Okay. Udah Juki. Enggak, DKV 4 belum Juki namanya. Jadi nggak ada namanya, semuanya karakter-karakter random. Tapi yang mukanya kayak Juki ini selalu muncul. Saat itu. Ada temennya Juki saat itu misalnya ngerjain tugas susah-susah, Juki nyantai-nyantai, terus pas dapat nilai dari kampus, nilainya jelek, Jukinya malah bagus, yang gitu-gitu doang. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari kisah gue berkampus, karena gue pengen ngecengin teman-teman gue saat kuliah, tapi kayaknya katro ya kalau cuma lewat status Facebook ya, lewat komik kali ya, nyindir-nyindir ya. Iya nyindir-nyindir ya. Tapi mereka semua malah ketawa-ketawain diri masing-masing gitu ya. Ini kan kayak ceritanya si itu. Jadi sebenarnya internal jokes. Tapi karena diuploadnya waktu itu di blog, di Facebook, di sosial media, tersebarlah komik itu viral pada zamannya di tahun 2010 ke anak-anak kampus lain. Ini percobaan pertama lo membuat sesuatu tuh ini? Apa sebelumnya ada lo bikin komik strip lain? Sebelumnya karena gue dulu SMK-nya juga SMK animasi, gue sempat bikin karakter-karakter komik juga. Dan sempat ditaruh blog dan internet? Belum sempat. Cuma disimpan sendiri, ditaruh di sekolah yang gitu-gitu doang sih. Berarti ini percobaan pertama lo mempublikasikannya untuk umum? Betul. Dan langsung rame? Iya, surprising. Viral, Padahal kan? gambarnya jelek banget. Gambarnya ngaco banget, nggak serius lah gue gambarnya. Karena di tengah-tengah tugas kuliah yang sangat padat, gue nggak bisa gambar yang serius-serius. Jadi gue bikin gambar yang sangat simpel. Tapi buat ceng-cengin teman-teman. Oke, rame tuh. Rame. Dan situ gue ngeliat kayaknya ada masa depannya deh komik Indonesia. Karena sebenarnya dari kecil gue pengen banget jadi komikus. Oke. Dari kecil gue pengen banget jadi komikus dan orang tua gue, nyokap gue sangat mendukung. Tapi awalnya pasti kayak pengen yang keren-keren gitu ya, kayak Dragon Ball gitu. Ya berantem, komik-komik berantem ya? Komik-komik berantem. Gue gambar komik Dragon Ball, Doraemon juga gue tiru. Semua gue tiru waktu kecil. Bahkan dari kecil gue bikin komik, gue fotokopi, gue jual ke teman-teman sekolah gue SD. Bikinan sendiri? Bikinan sendiri. Udah bagus belum gambarnya? Ya jelek lah. Tapi mereka beli loh. 250 perak, gede loh zaman dulu. Satu buku. Oh ya? Gue fotokopi. Perak ya? Oke. Terus? Tahun 90-an. Kemudian gue mulai mikir pas SMP kan, kayaknya gak ada masa depannya, soalnya gak ada komikus yang sukses di zaman itu. Indonesia? Di zaman gue, di Indonesia. Gak ada yang sukses banget. Akhirnya gue mulai agak belok, kayaknya jadi animator bisa sih. Lo belok dari SMP? Oh no. Terus. Lo mulai belok jadi animator? Belok jadi animator, gak belok-belok banget lah ya. Expanding. Kenapa animator? Kan tadi lo bilang lo kalau jadi komikus lo nggak ngeliat ada yang sukses. Benar. Animator ada yang lo lihat? Nggak ada juga, tapi mungkin pekerjaannya ada. Bikin iklan, bikin efek-efek di film. Gue mikirnya gitu saat itu. Makanya gue SMK ngambil jurusan animasi. Dari situ gue mulai mikir kayaknya cita-cita gue harusnya animator deh. Jadi animator gitu. Dan kuliahnya juga animasi gitu. Tapi pas lagi kuliah gue malah bikin komik lagi.
balik lagi gitu ke root gue. Karena dia panggilannya nggak bisa lo abaikan ya. Sepertinya ya. Kayak dipanggil ya. Kayak dipanggil ya. Gue harus bikin gitu. Iya semacam itu. Padahal itu cuma iseng-iseng. Kan? Iseng-iseng. Gak taunya iseng-iseng itu yang menjadi sesuatu ya. Betul. Malah rame. Dan karena rame banyak penerbit yang nawarin. Terus gue bingung, ini komik gambar jelek ini kok penerbit pada mau gitu. Terus gue bilang boleh deh, tapi gue gambar ulang ya gitu. Dan gue ketemu langsung penerbit Bukune. Iya. Udah pasti udah nggak di bawah gue itu ya. Iya kayaknya udah nggak di bawah. 2011. Oke, terus. Gua ketemu sama Syafial. Iya sama Syafial. Betul. Di antara semua penerbit, kenapa Bukune? Karena buku lu. Oh ya? Iya. Gue ngelihat beberapa penerbit itu banyak yang nerbitin justru komik-komik Jepang, manga-manga gitu. Terus cuma Bukune yang nerbitin buku-buku komedi, di mana komik gue ini kan komik komedi yang gaya bahasanya sebenarnya gue banyak terinspirasi dari lo juga karena baca Kambing Jantan dan segala macam di zaman itu kan. Yang bener. Ya iyalah. Ya ampun. Di zaman itu siapa yang nggak baca buku lo, Bang? Iya. Gue kan anak zaman itu gue SMA pas buku Kambing Jantan. Ya anak SMA semua pada baca. Iya, oke. Gaya-gaya bahasa segala macamnya kita banyak terinspirasi. Gitu. Karena baru ya pada saat itu ya. Bener. Oke, lo terinspirasi dari situ. Bukune karena pernah nerbitin buku gue juga. Makanya lo milih Bukune. Lalu, nah pertanyaan gue tuh, kenapa lo harus gambar ulang tapi? Kenapa jelek banget gambarnya? Segitu parah berarti parahnya. Menurut lo? Iya. Sama judulnya udah bukan DKV 4, tapi judulnya jadi Ngampus. Supaya ada beberapa jurusan yang gue research lagi akhirnya. Ternyata ini ya. Ini ada contohnya langsung nih. Iya. Tapi itu yang udah gambar ulang. Berarti lebih parah lagi. lebih parah. Jadi dulu komik Ngampus ini formatnya nggak kayak gini, nih kita cetak ulang. Jadi komik pertama Juki cetak ulang lagi versi full colornya. Oh, DKV 4 lo ganti nama jadi Ngampus. Ngampus. Itu buku pertama gua, debut pertama gua sebagai komikus ya, yang diterbitin akhirnya bukunya 2011 waktu itu. Supaya lebih general. Supaya yang beli anak-anak jurusan lain juga gitu. Jadi gua mulai research tuh, kedokteran kayak gimana sih, struggle-nya, anak komunikasi kayak gimana sih. Oh, keren sih, bagus sih. Saat itu ya. Karena gue nggak tahu cerita ini nih, yang gue lihat langsung Juki tuh, Juki rame aja gitu. Tapi justru karena buku ini ternyata tidak sesuai ekspektasi gue penjualannya, Bang. Tidak selaris itu gitu. Karena gue dulu mikir dulu kan di Facebook ya, punya fanpage Facebook 4.000 likes tuh kayaknya, banyak. Gede gitu ya. Nggak taunya nggak 4.000 orang itu pada beli semua. Karena bukunya gratis, komiknya gratisan sebelumnya. Gue waktu itu ngobrol sama editor gue Syafial, kata Syafial bilang, kayaknya yang harus digedein tuh karakternya Deza, bukan ngampusnya gitu. Mungkin di situ salah satu aha momennya gue mikir, oh iya karakternya ya. Sejauh ini yang gue ikutin SpongeBob karakternya, Doraemon karakternya yang kuat dan dia ada di mana-mana. Dan di situ gue mulai ngulik tentang IP. Oh, bukan judulnya. Karena judulnya lo ganti kan? Judulnya gue ganti jadi si Juki semua sekarang. Oke. Kenapa di antara semua ini? Oke, katakanlah lo dapat aha moment tuh. Oke lah, berarti ini karakternya harus gue gedein. Kan ada banyak nih karakternya nih. Iya. Kenapa sih yang Juki ini yang akhirnya lo ambil? Karena waktu itu kan kita aktif di sosial media dan semua pada suka karakter yang si Juki ini. Nunggu-nunggu kapan dia muncul lagi. Lo ngedesain karakternya itu secara personality ada ini sendiri. Maksudnya? Ada matrixnya sendiri. Kayak Juki itu males, Juki ini. Itu memang didesain. Didesain dari awal. Apa yang lo? Yang gue bikin dari awal, Juki ini selalu pengen beda dari yang lain. Oke. So beda akhirnya tapi nyeleneh, jadinya goblok. Selalu begitu. Itu dari awal udah. Dari awal. Tapi akhirnya bisa gue bikin ke berbagai macam cerita. Ketika ada situasi A, Juki ngeresponnya bisa aneh banget. Situasi B, Juki bisa ngeresponnya bisa beda banget. Jadi itu yang membuat karakternya jadi unik sebenarnya. Itu dari segi karakter. Dari segi visual emang udah didesain yang matanya kayak gitu, giginya kayak gitu, hidungnya kayak gitu. Ya supaya nempel sih ke kan karakter branding akhirnya ya. Karakter tuh harus ekstrim banget menurut gue. Dan gampang diingat secara visual. Gue dulu inget ada seorang kartunis gitu ngasih tips. Gue nggak tahu nih salah apa enggak ya. Katanya sebuah karakter yang lo ciptain itu harus bisa dilihat dari siluetnya doang. Iya betul. Jadi cuman kayak garis outline-nya doang, orang tahu oh ini Bart Simpson. Yeah. Oh ini Juki, itu juga. Itu termasuk consideration gue juga. Berarti ini ya siluet rambutnya gitu Juki ya. Kalau mangap giginya kan kelihatan gitu. Gimana proses menemukan dianya nih? Kenapa giginya gini, mangapnya gini, matanya gini? Itu apa? Di desainnya kayak apa tuh? Prosesnya kan memang ini kan dibuatnya kecelakaan ya. Jadi nggak tanpa dipikirin bener-bener. Tapi lama-lama gue ngelihat kayaknya emang ini desain ini bisa gue kembangin jadi desain yang oke gitu. Jadinya secara visual
gue pikir-pikir kenapa ya gigi dia harus keluar gitu ya. Oh karena emang dia percaya diri anaknya. Oh gitu. Gue cari-cari gitu bang ininya. Nyambung ya. Gue nyambungnya. Kenapa matanya gede terus satunya ke kanan satunya ke kiri. Oh dia adalah karakter yang bisa melihat perspektif lebih luas gitu ya. Objektif gitu ya. Iya. Hidungnya. Kenapa hidungnya gitu? Sebenarnya itu gue banyak terinspirasi dari kartunis legend kita namanya Benny Miche Cartoon tahu. Gue tuh dari dulu dulu gambar gue mangga banget gitu ya, Dragon Ball segala macam. Terus gue nyari komik Indonesia tuh yang kayak gimana sih. Akhirnya gue jatuh cinta lah sama stylenya Benny dan Miche di koran saat itu ya. Banyak komik-komik stripnya. Jadi style hidung itu sebenarnya gue tribute ya buat mereka sebenarnya. Karena hidung itu style hidungnya Bang Miche sebenarnya. Katakanlah gambar kayak gini nih. Ini manual kah atau pakai komputer? Gue dari awal bikin Juki semuanya full digital. Udah nggak pernah tradisional lagi. Berarti outline-nya dulu lo bikin, baru nanti lo warnain gitu ya? Betul. Sekarang aja gambar gue udah di iPad aja udah. Semua full. Gimana caranya gambar di iPad? Ya kan ada Apple Pencil. Terus tinggal digituin? Iya gambar aja. Oh wow. Jadi gue sekarang kerja bisa di mana-mana. Sambil traveling, buat gambar. Buat komik? Buat komik. Bisa kayak gitu sekarang? Iya. Gila sangat membantu sekali sekarang. Berarti memang sekarang aplikasi ada banyak lah ya? Aplikasi ada banyak. Nah, buku udah keluar, terus lo dapat aha moment, akhirnya lo jadiin ini tokoh sentralnya. Yeah. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya gue mulai produktif bikin komik akhirnya, komik cetak. Komik cetak gue mulai naik penjualannya sejak judulnya jadi Si Juki. Kita bikin Si Juki petualangan lulus UN, Si Juki cari kerja. Jadi mulai banyak lah nerbitin buku. Dan karena penjualannya bagus, bikin terus. Sampai sekarang udah lebih dari 70 buku. Komiknya Si Juki gitu. Ngerjain pakai tim kah? Udah pakai tim sekarang. Cara baginya gimana? Cara baginya macam-macam. Ada buku yang misalnya lebih banyak gue yang hands on. Ada buku yang misalnya ini kerjasama sama brand. Gue mungkin lebih ke konsep ceritanya aja sama sketsanya aja, terus finishingnya tim gue semua. Jadi tergantung timeline sama projectnya sih beda-beda. Sekarang udah bisa nggak lu serahin semua ke tim? Bisa. Hah? Udah bisa. Bikin ini? Bisa. Gue pikir kayak semua kartunis itu harus tangannya sendiri supaya dapat ciri khas. Ternyata nggak. Memang butuh waktu. Nggak langsung serta-merta tiba-tiba bisa begitu. Jadi gue harus nge-train tim gue untuk gambar terus sesuai dengan style gue sampai akhirnya bisa di titik itu gue udah percaya dia bisa, akhirnya bisa lanjut. Baru dia resign. Capek banget tuh kayak gitu tuh. Capek. Oke. Ini gue menurut gue mimpi semua kreator itu ketika IP-nya bisa jalan di tangan orang lain. Iya nggak sih? Iya. Karena emang itu kan tujuan bikin IP kan. Betul. Gimana cara lo mengkoreksi tim untuk biar gambarnya bisa sama kayak lo? Butuh waktu dan butuh approval. Beribu-ribu approval sebelum akhirnya approvalnya lebih gampang gitu ya. Jadi sampai akhirnya sekarang udah lebih banyak lanjut. Kalau dulu wah enggak ini kurang, ininya kurang. Jadi sebenarnya waktu sih. Ada handbooknya nggak? Kayak karakter Juki, jarak mata dengan mata gitu. Enggak, belum segitunya. Jadi selama ini masih gua guide sendiri. Ini matanya harus jaraknya nggak segini, harus segini. Jadi mereka learning by doing gitu sih. Berarti nih lo sekarang ada di sini, ada tim lagi gambar. Ada. Anjir, keren sih, sumpah keren. Nah, lo ada itu ya, spidol sama kertas. Iya. Coba gambarin gue. Gue sekalian mau gambarin lo nih. Boleh. Tapi pakai style Juki ya. Ya boleh. Gue jadiin Juki lo ya. boleh. Kita sambil ngobrol. Nyantai. Nah, setelah lo ngembangin ini, dapat banyak buku, terus lo ada tim. Kemarin tuh kalau gue ngomongin IP, itu banyak yang ini kita agak mundur dikit ya. Banyak yang nanya di komen tuh, IP apa IP? Lo menjelaskan IP itu apa sih? Oke. IP kan sebenarnya singkatan ya, intellectual property. Ketika kita ngomongin property, berarti kita ngomongin kekayaan. Oke. Berarti sesuatu yang sifatnya ada value kekayaannya. Ketika kita ngomongin intelektual, berarti intelektualitas. Berarti kekayaan yang sifatnya berujung dari intelektualitas kita, pikiran kita. Berarti kan bisa berupa ide, bisa berupa mainly ide. Jadi mediumnya entah di novel, entah nanti di film, entah nanti jadi mainan, merchandise, tapi core-nya kan si IP-nya itu. Tapi gue selalu bilang sesuatu bisa dikatakan IP kalau dia punya value. Kalau punya nilai? Punya nilai. Nilai bisa macam-macam, nggak harus commercial value. Tapi misalnya lo punya tulisan novel di digital yang baca udah 1 juta, itu value juga buat gue. Lo punya gambar coret-coret doang jelek, tapi ada yang mau beli itu harga 10 juta.
mungkin itu jadi ada value-nya juga gitu. Menurut gua ya IP sesuatu karya yang sifatnya berasal dari kepala kita dan itu bernilai. Oke, kita kerucutin ke karakter kartun ya. Karakter kartun. Gimana caranya kalau di rumah ada yang nonton, gue pengen bikin karakter kartun dan dia punya value. Caranya apa? Caranya sebenarnya pertama ditentuin dulu first mediumnya apa. First mediumnya bakal apa? Mau jadi awalnya jadi komik dulu, mau jadi novel atau mau jadi apapun itu. Oke, format dulu ya. Format dulu. Kedua juga harus pikirin kira-kira nanti yang baca siapa ya? Target marketnya siapa ya? Itu sebenarnya kayak ayam dulu atau telur dulu sih. Kadang bisa ide dulu baru mikirin target market atau target market dulu baru mikirin idenya. Misalnya kalau mikirin target market, ada gua ngerasa konten buat anak-anak kurang nih. Gue pengen bikin konten buat anak-anak baru pikirin idenya. Bisa gitu juga kan? Oh, kayaknya lucu deh kalau karakternya kita riset ternyata kelinci lucu segala macam. Baru idenya. Jadi ide target market atau target market ide baru pikirin si platformnya atau mediumnya apa. Lalu abis dari situ diluncurin lah ke medium itu. Apakah itu novel, apakah itu konsep video YouTube, gue nggak tahu apa, terserah itu. Tapi setelah itu kita harus lihat nyampe nggak ke marketnya. Itu kan kendaraan ya, buat medium itu kendaraan buat nyampein ke marketnya. Kalau itu nggak nyampe ya harus dievaluasi. Kenapa itu nggak nyampe? Artinya nggak melulu dari kegelisahan ya. Lo bisa ngelihat market lagi butuh apa, kekosongan di market bisa jadi. Lo isi itu. Bisa jadi. Makanya tergantung purpose-nya juga sih. Lo mau bikin IP emang pure business atau emang dari kegelisahan juga bisa sebenarnya. Jadi nggak ada sakleknya sih menurut gue. Platformnya Juki apa aja? Nih gue ngelihat awal-awal waktu itu komik di sosial media sebenarnya. Komik dulu ya. Baru komik cetak. Komik online. Bis itu komik cetak. Benar. Nah, gue mau nyari tahu ininya nih, revenue streamnya nih. Komik online itu apa? Lo dapat uang dari sponsor kah? Akhirnya iya. Oh ya? Pada akhirnya. Brand masuk. Di komik online lo? Yes. Anjir, keren. Di komik strip gue ada brand masuk dan banyak sering gitu ya. Brand pertama yang masuk itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Di Twitter kalau nggak salah. Gimana cara integrasinya? Kita biasa dikontak sama brand, terus kita lagi ada campaign A. Misalnya ini deh, misalnya apa ya? Sos tomat deh. Sos tomat, iya. Terus apa? Lo bikin cerita? Ya, gue bikin cerita. Bisa nggak bikin cerita Juki yang berhubungan sama saus tomat kita? Kebetulan campaign kita keywordnya lezat, tidak pedas dan bergizi, misalnya gitu ya. Itu harus ada gitu, misalnya gitu ya. Ya udah, akhirnya gue coba bikin ceritanya. Misalnya memang formatnya komik strip. Nah, gue selalu mikir kalau bisa ceritanya tuh jangan terlalu hard banget, harus tetap soft. Jadi bisa jadi misalnya kalau komik strip biasa kan ada 4 panel ya. 4 panel. Setupnya tuh di panel 1-2, terus punchline-nya panel 3, panel 4-nya resolusi biasanya. Kayak gitu. Nah, biasanya si brand masuk di? Biasanya beda-beda. Bisa jadi munculnya di setup. Karena dia makan itu jadi apa, misalnya gitu ya. Atau justru di resolusinya banget nih, di ujung banget masuknya. Makanya pakai ini. Iya, makanya pakai ini, bisa gitu-gitu. Wah, seru banget. Seru banget. Kayak komik online itu dapat uangnya dari brand placement. Betul. Kalau komik offline royalty lah ya. Royalty, betul. 10-12 lah kayak biasa ya. Yes. Terus ada YouTube nggak? YouTube ada, YouTube. Tapi gue nggak mainly di YouTube ya, sebenarnya nggak terlalu nge-push YouTube-nya. Zaman itu gue malah akhirnya nyoba untuk ngulik bikin merchandise sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya gue mau ngetes market gue ini sesuka itu nggak sih sama Juki? Mau nggak sih mereka beli merchandise-nya? Jadi ada tes market untuk komersialisasinya juga. Gimana nih, jelasin ke gue. Caranya adalah waktu itu ya gue bikin PO, pre-order misalnya kaosnya Juki limited. Nah, kita bisa lihat datanya. Oh, ternyata yang beli segini, yang minat segini, berarti potensi buat komersialisasinya ada nih. Karena dulu kan selain bukunya cuma buku doang yang komersil. Jadi kita harus ngetes dulu, jangan cuma buku doang nih yang ntar berhasil dijual, harus bisa yang lain juga nih. Akhirnya mulai ngembangin ke berbagai macam produk merchandise sebenarnya untuk ngetes pasar. Merchandise pertama kaos. Waktu itu kaos. Paling gampang lah. Paling gampang soalnya. Dan Rame saat itu bikin pre-order. Lalu apa sekarang ada apa aja merch-nya Juki? Segala macam ada dan sebenarnya idealnya IP bisnis itu karena kita megang IP-nya harusnya merchandise itu yang buat para licensee. Nah, licensee ini sebenarnya pihak ketiga yang membayar license ke kita atau membayar royalti ke kita untuk memproduksi merchandise atau produk-produk apapun itu.
Nah yang sekarang udah terjadi sebenarnya ya, gue masih kadang-kadang masih produksi untuk yang limited yang emang pengen gue bikin, pengen gue mau gue bikin. Tapi kalau yang lainnya itu jadi sumber revenue. Jadi mereka akan bayar royalty dan license fee biasanya. Karena jagonya memang bukan di merchandising ya, company-nya. Company-nya bukan di merchandising, betul. Tapi biasanya emang buat mancing doang sama buat nyari data. Mereka willing gak sih beli merchandise kita? Jangan-jangan cuma komik doang. Merchandise kita cukup kuat gak sih gitu. Wah gila sih. Ini level tinggi sih. Asli sih. Karena lo dapat blueprint ini tuh gimana caranya? Lo ngobrol sama Nah, gue gak punya mentor sama sekali di tahun itu. Jadi gue ngulik. Gue ngulik zaman itu ngelihat kenapa ya gue ngelihat ada tempat makan gambarnya Doraemon. Emangnya perusahaan Doraemon bikin tempat makan? Kenapa ya ada tempat pensil gambarnya Dragon Ball? Emangnya komikusnya Dragon Ball punya perusahaan tempat pensil? Enggak kan? Akhirnya gue mulai mempelajari bisnisnya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Oh ternyata dari kreator ada yang namanya licensing agent yang ngejual license dari IP-nya ke berbagai macam brands atau yang disebutnya licensee. Nah para licensee inilah membeli license untuk gue mau dong gambar Dragon Ball yang itu harganya berapa buat taruh produk gue supaya nilai dari produk gue naik. Gue bisa naikin harganya dan orang tetap mau beli, fans Dragon Ball mau beli tempat makan gue nih gitu. Jadi itu yang gue pelajari sebenarnya, licensing business. Itu kayak Sanrio ya? Iya kayak Sanrio. Karena gue pecinta Gudetama gue. Oh iya gue juga. Itu telur males itu genius sih menurut gue. Yang terakhir lucu banget tuh yang di Netflix. Yang Netflix lucu banget. Iya, lucu banget. Gue bahkan punya tempat makan. Gue belum pernah gue bawa keluar rumah. Tapi gue punya tempat makan popcorn. Bentuknya Gudetama. Jadi kalau mau makan popcornnya mulutnya gue masukin pakai tangan. Gini makannya gitu. Cuma gue mau ke 21 mau bawa itu. Tapi belum sempat lucu banget. Bisa dikalungin. Itu dulu dapat dari mana? Jepang. Di USS. Di Singapura. Singapura. Iya, banyak yang kayak gitu ya. Nah, yang gue mau tanyain adalah pada saat ini Juki udah nyampe taraf itu belum? Di mana ada licensee yang bayar ke lu? Iya. Udah ada? Udah ada. Apa produknya? Macam-macam, aparel, bahkan terakhir kemarin ada produk headset gitu. Produk headset, terus minyak wangi, parfum. Minyak wangi? Parfum, iya. Gokil. Baunya apa itu? Ada yang parfum gantung, terus kita bikin wanginya seharum dompet awal bulan gitu-gitu. Kan Juki anak kos ya? Iya, yang lucu-lucuan gitu ya. Komedi kayak gitu biasanya. Kayak ini nih. Komik pertama Juki cetak lagi. Kali ini pasti laku. Soalnya kan gak laku jujur aja. Jujur aja. Ih seru banget. Apa keputusan lo menerima sebuah licensee? Ada ininya nggak? Ada lo lihat dulu track recordnya atau gimana? Pasti. Gue lihat track recordnya, dia perusahaan yang sebesar apa dan sekonsisten apa produk-produknya gue lihat sebelumnya. Dari situ aja sih sebenarnya. Sama produknya nggak bertentangan dengan apa yang gue nggak bisa value gue gitulah, semacam kayak gitu. Paling gede kerjasama lo dengan licensee seperti apa? Dengan apa misalnya? Sebenarnya kalau paling gede sama PH Film. Itu hitungan juga licensee? Gue memperlakukan sama PH Film itu licensee. Mereka ambil izin untuk memfilmkan si Juki. Kan jual license kan jual izin ya sebenarnya ya. Oke. Itu paling gede. Betul. Karena nilai di depan. Nilai depan terus di belakang royalty juga segala macam iya. Oke. Ya dan membuat value IP Juki makin gede juga kan karena film gitu kan. Bener. Karena film itu jadi sebuah legitimasi bahwa ini barang yang komersil kan. Betul. Soalnya PH ada yang berani nih. Betul. Seribet apa bikin film animasi? Layar lebar lagi Pak. Ribet Pak. Apa yang bikin itu susah? Jadi sejak buku Juki laris di pasaran saat itu, banyak PH yang ngontek gue untuk memfilmkan Juki tapi live action. Wah itu kita tahu sejarahnya kayak gimana tuh. Pasti banyak yang susah kan. Betul. Dan gue nggak bakal mau juga untuk ke live action karena dari awal gue memperjuangkan industri animasi dan komik gitu kan. Jadi will gue di sana lah. Sampai akhirnya nggak ada yang berani sama animasi, invest di animasi karena mereka tahu mau bikin animasi tidak cepat, tidak murah dan belum tentu laku karena waktu itu belum ada film animasi Indonesia yang berhasil. Oke. Dan akhirnya gue ada satu yang mepet mulu, namanya Falcon Pictures yang sekarang bikinin film Panavin, yang akhirnya bilang yaudah deh Za, coba emang kalau bikin animasi berapa sih gitu. Nah akhirnya gue mulai pitching lah, gue sama namanya Kumata Studio sama temen gue. Dulu dia juga bikin animasi Juki. Sekarang yaudah kita pitching yuk, kita bikin versi 1 menitnya si Juki waktu itu untuk di pitch ke Falcon Pictures saat itu.
Akhirnya kita pitch, gini Pak, kita kasih budget yang masuk akal. Gue research, budget yang masuk akal buat PH di Indonesia berapa sih untuk bikin film, gitu kan. Akhirnya, wah gila, segini banget nih. Tapi ya udah, kalau nggak bakal terjadi. Segini banget tuh buat lo kecil berarti? Kecil. Karena manpower-nya banyak? Iya, karena pertama manpower-nya banyak dan bikin film animasi lebih lama kan. Kalau lebih lama berarti bayar manpower-nya juga lebih panjang. Lebih lama karena prosesnya produksinya panjang? Proses panjang, betul. Oh, karena teman gue Sirian, dia cerita yang lama itu rendering. Oh ya, tapi kalau dia 3D. Gua 2D. Beda. Secara rendering beberapa scene digambarin satu-satu. Lamanya di situ. Lebih lama lu? Enggak juga. Oh. Kalau 3D kan ibaratnya lu udah buat bonekanya, terus bonekanya lu gerak-gerakin. Kalau 2D bikin Juki gerakan lagi megang gelas, gambar sendiri. Lagi gini gelas, gambar sendiri. Satu-satu digambarnya. Tuh. Ini lo gambarnya per frame. Per frame. Yang bener aja. Tapi kita akalin, nggak semuanya per frame. Dengan cara beberapa dengan teknologi lah ya, maksudnya ada yang bisa asset base gitu ya, ibaratnya namanya asset base. Jadi beberapa aset udah dibikin sehingga bisa di-rotate tanpa harus, tapi tetap aja ada beberapa yang harus dibikin. Misalnya gini, bedanya tangan kayak gini sama gini kan beda ya. Untuk bikin dari sini ke sini berarti kan harus ada gambar yang in between istilahnya. In between tuh tek. Ya. Nah kalau gitu doang mungkin masih bisa di-rotate. Tapi rotate pun juga kadang terasa nggak natural. Jadi nggak natural kan. Nah itu butuh is in is out. Aduh, slow in slow out sebenarnya yang bikin nantinya natural gitu. Ini buat ngasih konteks lah itu. Buat ngasih konteks yang nonton ya. 1 detik itu 24 frame kalau di bioskop kan. Betul. Jadi kalau nonton di bioskop 1 detik kita ada 24 frame. Iya. 24 nih lo gambar. Kebetulan kita ngambilnya 12. Oh, lo tapi tetap 24 di delivery-nya, tapi kita gambarnya per 1 detik per 12 gambar. Oh, artinya frame-nya lo duplicate lah ya? Iya, gua duplicate. Jadi frame rate-nya belum segitunya memang, karena keterbatasan budget. Balik lagi. Nah, gua mikir, gua kalau mau jadi kreator idealis mulu, gua nggak bakal bikin film. Kadang gua harus kompromi supaya telurnya pecah gitu ya. Kalau telurnya pecah, terus semoga filmnya laku, makin banyak nanti produser-produser yang percaya sama animasi Indonesia. Betul sih. Sebenarnya gue pengen ngebuka jalan itu saat itu. Betul, cuma gue ngebayanginnya, wah tuh sulit banget. Gue ngebayangin betapa banyak pekerjaannya itu. Betul. Ngebuat semua frame, ya meskipun dikali 2 ya, dibagi 2 ya. Untuk 1 film berapa? 90 menit? 100 menit kita bikin. 100 menit. Yes, 100 menit. Kalau di situasi yang ideal kan 24 frame semua digambar. Iya. Budgetnya bisa naik berapa persen? Ya bisa naik ya 2 kali lipatnya. Gila. Kalau mau sehalus itu. Iya. Kalau mau sehalus itu ya. Berarti lo nonton Spider-Man? Wah, itu Spider-Man yang Spider-Verse. Iya. Itu gila. Lo kayak. Tapi udah 3D ya. Tapi mereka udah 3D ya. Jadi mereka emang texturing dan material 3D-nya tuh dibikin stylishnya tuh yang bikin keren tuh itu. Sama ya animasinya juga keren. Ya sama, kalau animator 3D ya dia kayak mainan nih, misalnya mainan yang bisa digerakin satu-satu kayak bikin stop motion kan sebenarnya. Iya. Dia gerak jalannya capture gitu-gitu juga sebenarnya kalau 3D. Oke, ya. Wah seru banget. Berapa lama proses film yang pertama? Film yang pertama prosesnya mungkin 2,5 tahun. Itu pun pertama kali, semua tim pertama kali bikin film. Gue pertama kali ngedirect film juga. Jadi kita semua pertama kali. Apa learningnya? Banyak sekali. Dari segi teknis pasti banyak learningnya. Dari segi bikin cerita, kita belajar ternyata cerita yang kita buat di film pertama terlalu rumit buat market anak-anak. Yang kita sadari, kita selama ini bikin komik Juki yang memang tentang anak kampus, target marketnya anak kampus, ternyata yang menikmati banyak anak-anak. Somehow. Pas kita ke bioskop yang datang anak-anak sama bapak ibunya. Langsung gue mikir, aduh mereka soalnya ceritanya tentang lumayan agak-agak ribet. Ceritanya tentang bagaimana ada sebuah meteor jatuh ke Indonesia. Terus cuma Juki yang bisa nyelamatin Indonesia dari meteor itu. Terus ada politiknya lah, ada apa segala macam. Lumayan ribet ya gitu ya. Akhirnya di film kedua ini kita dari pelajaran itu, di film kedua ini kita mikir, kita bikin yang fun-fun aja dah. Kita bikin Juki petualangan sama keluarganya nyari harta karun ke sebuah pulau isinya monyet semua. Makanya ini. Iya, harta pulau monyet. Penulisan skripnya ini kayak gimana nih? Lo ada tim lagi? Gua nulis berdua sama tim gua Yahya. Sama Yahya? Ya, Yahya berdua. Lalu? Itu kita tulis dari 2018. Terus 2019 kita mulai recording sama voice actor. Oh berarti? Recording dulu. Recording dulu? Audio dulu yang dibikin.
Oke. Dari audio itu baru nanti animator sebenarnya merespon actingnya para pemain. Dari suara, kayak voice acting kan, acting dari suara. Baru akhirnya kita buat itu 2019 voice acting. Berproses lah kita bikin storyboardnya, bikin animatic storyboardnya, mulai animasi per shot per scene. Baru kelar tahun ini. Coba berapa tahun? Berarti lebih lama ya. 6 tahun, 6 Pak. tahun. 6 tahun banget. 6 tahun. Tapi karena Covid juga sih. Kemarin karena Covid jadi lumayan kita agak terhenti. Karena kan yang biasanya satu studio ngerjain, ya jadi dirumahkan semua. Begitu dirumahkan, proses transfer file apa segala macam kan jadi kendala juga ya. Tapi ya adaptasinya lumayan cepat lah saat itu studionya. Jadi ya tapi tetap akhirnya butuh 6 tahun ternyata untuk akhirnya bisa kita rilis bulan Juni ini gitu, 2024. Tanggal berapa? 27. Tanggal 27. Excited dong lo? Excited sekali. Kayaknya seru banget sih. Seru, bakal seru. Berarti PH-nya masih Falcon? Masih sama Falcon. Dari dia ada ini nggak? Ada notes nggak? Dibanding yang pertama? Dari mereka sih sebenarnya nggak terlalu banyak notes ya. Mereka sebenarnya cukup happy dengan penjualan film yang pertama. Karena udah profit lah. Oke. Sampai sekarang masih jadi film animasi nomor 1 untuk secara penjualan tiket. Berapa penonton? 680 ribuan. Wow. Untuk animasi Indonesia masih nomor 1. Sehingga mereka memutuskan untuk bikin yang kedua, makanya kan. Jadi mereka happy dengan itu. Mereka memutuskan kedua, dan enaknya di Falcon itu apapun yang gua pitch, mereka menghargai ide-ide gua. Gua merasa kenapa jadinya tentang harta pola monyet? Oh, karena kita ngelihat di film pertama learningnya gini Pak, gini dan gini gitu. Jadi banyak yang mereka percaya sama gua. Karena mungkin itu project animasi pertama mereka saat itu dan mungkin cukup berhasil sehingga trust-nya sama gue cukup oke gitu. Iya. Jadi gue lumayan bisa eksplorasi banget sih. Kalau masukan penonton apa? Apa keinginan mereka sebenarnya? Banyak sekali pastinya. Maksudnya dari segi teknis mereka misalnya dubbingnya kurang oke, animasinya kurang mulus, ceritanya agak rumit dan segala macamnya itu pasti kita tampung dan kita tahu betul. Tapi selalu nggak sih Bang, ketika kita bikin film, pasti kita nggak bakal pernah puas sama hasil akhir. Oh itu mah pasti sih. Iya, itu yang selalu terjadi. Bahkan sampai sekarang film kedua ini kita masih mixing, masih apa? Gue ini masih kurang. Tapi kalau lama-lama nggak garis-garis kan ya. Iya. Itu sih yang terjadi sih emang. Oke. Nah ini nih action figure. Iya. Ini katanya sampai luar negeri. Betul. Gimana cerita? Kok bisa ada orang luar negeri tahu karakter ini? Nah justru karena dari dulu gue koleksi sebenarnya action figure. Gue hobi untuk koleksi mainan. Sampai akhirnya gue dapat kesempatan untuk memproduksi mainan Juki sendiri karena gue pengen. Awalnya sebenarnya ini agak bodoh sih. Di masa dimana gue udah ngerti bisnis segala macam, gue tiba-tiba kepengen aja bikin. Tanpa tahu hitungannya. Tanpa tahu sebenarnya size segini ideal nggak sih buat para kolektor mainan? Yang ternyata nggak ideal banget. Oh ya? Iya, ternyata banyak yang prefer sekecil ini. Yang lebih kecil. Ih, lucu gitu. banget. Iya. Bisa dibeli di mana nih? Oh ini bisa dibeli di Tokopedia kita di sijuki.com tuh ntar ada ininya sih, ada. Itu under lo berarti? Under gue, semuanya under gue. Tapi kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya udah habis. Oh udah habis. Udah sold out. Karena yang ini kita bikinnya cukup mass, tapi kalau yang ini sangat limited semua. Karena ini kita bikinnya di Indonesia. Berarti ini collectible lah ya istilahnya gitu ya? Iya collectible. Dan kenapa ini bisa sampai keluar? Sebenarnya ini adalah cara gue untuk memperkenalkan Juki ke luar negeri. Karena ketika gue bawa komik-komik si Juki ini semua, mereka tuh nggak susah buat relate sama story-nya karena story-nya terlalu Indonesia, terlalu lokal. Ketika orang luar baca, walaupun udah kita translate ya sama ke bahasa mereka nggak ngerti banget sama jokes-nya. Tunggu, berarti pernah ditranslate? Pernah nyoba ditranslate segala macam. Akhirnya bagi kita ya toys adalah jawabannya gitu ya untuk ngenalin Juki ke luar, dan ternyata mereka suka karena di market luar toys itu cukup menarik desainnya, mereka mau beli tanpa tahu cerita asal-usulnya. Ada market seperti itu di luar. Yang bener. Iya. Dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu ceritanya Juki, tapi desainnya lucu, gue beli. Oke, lalu? Warnanya cocok sama koleksi-koleksi gue yang lainnya, gue beli. Seaneh itu marketnya. Terutama market-market di Thailand, di China, di Taiwan. Itu namanya kolektor art toys ya. Ini apa ya? Genrenya art toys sebenarnya. Okay. Dan gue sadar gue nggak bisa jual ini full di Indonesia karena harganya lumayan. Ini satu aja $100 yang ini. $1,5 juta. Kalau yang limited bisa $4,5 juta, ini $4,5 juta. Karena limited atau bahannya? Karena limited. Oh. Cuma yang warna ini cuma dibikin 20 piece, cuma dibikin 10 piece gitu. Tapi ini keren sih menurut gue. Thank you. Dari bahannya, dari apanya. Ini juga keren sih. Tapi gue kayaknya lebih condong ke sini nih. Wow, ini produksi di dalam negeri? Enggak, di China.
Ini untuk bahan yang kayak gitu di dalam negeri belum bisa. Tapi ini lo yang ngurus kan? Iya, gue yang ngurus. Berarti semua. lo cari pabrik sendiri? Cari pabrik sendiri. Waktu lu banyak banget, Pak. Gue mikirnya aja udah kayak, aduh ini pasti ribet banget ngerjainnya. Iya, berkomunikasi sama orang sana, iya, terus kan? approval design segala macem, warna ada yang salah, kirim ulang apa. Lo kesana juga? Enggak. Oh, online semua? Online. Kebetulan gue punya teman yang kenal orang sana dan udah bisa dipegang. Di bea cukai aman gak? Aman. Pas masuk? Pas masuk aman. Tinggal bayar, soalnya kan pakai forwarder. Oh wow. Lo ngulik banget sih menurut gue. Ngulik. Karena semuanya ini jadi gitu, lo bener-bener jadiin. Dan agak iri juga gue karena kalau kayak modelan gue nggak bisa abadi kayak gini pasti. Gue jualan hoodie aja dibilang tua gue. Kalau ini kan bisa selamanya kan? Iya. Kayaknya lo harus mulai bikin karakter sih, Bang. Karakter yang di Andy lo ya? Oh iya, lucu. Kan itu kan karakter kan sebenarnya kan? Gerok Bambrok. Iya, Gerok Bambrok. Iya. Oke. Gimana ceritanya lo bisa collab sama SpongeBob? Ini apa yang terjadi? Siapa yang nemuin? Oke. Gimana pitchingnya? Jadi kebetulan yang megang license SpongeBob di Indonesia saat itu adalah MNC licensing. Jadi tiap IP di luar biasanya mereka punya licensing agent yang megang IP mereka di negara masing-masing. Karena nggak mungkin mereka bikin cabang, bikin kantor di tiap negara kan. Jadi mereka biasanya punya licensing agent. Nah, licensing agent di Indonesia ini yang megang SpongeBob saat itu lagi cari di kontak sama HQ-nya untuk mereka lagi cari lokal hero di tiap negara untuk celebrate 25 tahun ya SpongeBob ya? Apa 20 tahun ya? 20 tahun SpongeBob kalau nggak salah. Dipilihlah waktu itu di kontak lah gue si Juki yang kebetulan masa kecil gue adalah SpongeBob. Kenakalan Juki, kekonyolan Juki udah pasti terinspirasi dari SpongeBob. Akhirnya dipertemukan dan gue senang banget dan menurut mereka ini adalah lisensi yang paling susah karena biasanya mereka hanya memperbolehkan melisensikan ke merchandising aja karena nggak ada cerita terlibat di dalamnya. Tapi ini sampai bisa ada cerita menurut mereka ini luar biasa. Kok bisa? Ya, makanya itu mereka proses approvalnya panjang banget untuk akhirnya cerita ini bisa di-approve karena nggak mungkin kan Juki ketemu sama SpongeBob secara universe-nya ya. Akhirnya kita akalin deh, oh ini si Jukinya ketemu SpongeBob di dalam dunia mimpi karena si Jukinya kebanyakan nonton SpongeBob. Gitu. Pinter sih. Jadi ceritanya tentang bagaimana si Juki nganterin SpongeBob pulang sebenarnya. Jadi dari 5 volume buku ini. Tapi memang akhirnya picture book yang di-approve, bukan komik. Oh, picture book itu satu halaman satu gambar? Iya, dan buat anak-anak. Karena target market SpongeBob mungkin lebih low lagi. Jadi udah kita ikutin aja. Toh Juki juga target market anaknya juga banyak gitu. Akhirnya kita buatlah versi buku ini gitu. Dan kita bikin versi merchandise-nya juga. Nah, ini kan berarti lo kerja bareng sama IP yang udah established, si SpongeBob. Gambarnya gimana? Ini lo gambar? Gua gambar. Hah? Gua gambar SpongeBob-nya. Prosesnya gimana? Gua gambar, gua kirim ke HQ di US sana, terus mereka, oh ini matanya kurang gini, bener-bener satu-satu. Ini gambar tim lo ini? Gue yang gambar kalau yang ini. Bahkan lu yang gambar, lu pribadi? Karena gue seneng, kalau project yang seneng pasti gue yang gambar semua. Tapi backgroundnya tim sih, Kalau background tim. Semua karakternya gue yang gambar. Ini SpongeBob-nya SpongeBob banget sih. Tapi gue modif giginya gigi Juki SpongeBob-nya, nggak kotak. Ini? Iya, giginya bulat. Aslinya gimana sih? Aslinya kotak giginya SpongeBob. Kotak gitu ya? Persegi. Ini bulat biar kayak Juki? Iya. Ini trademark, ini versi SpongeBob versi gue nih gitu. Boleh kalau sama mereka? Boleh, mereka bolehin. Gokil sih lu, parah sih. Terlalu gokil sih. Terakhir kita sama Garfield. Oh, gue suka banget Garfield. Tahun ini kita kolaborasi sama Garfield saat Imlek. Gara-gara itu gue jadi pemalas tuh. Karena gue terinspirasi banget. Kucing oren males. Kucing oren males. Oke. Ini apa nih? Lo kerja sama pemerintah Korea katanya? Betul. Terlalu random sih. Terlalu random ini. Itu gara-gara buku itu gue jadi duta pariwisata kota Seoul. Aneh banget ya. Ada foto gue salaman sama almarhum wali kota Seoul, udah meninggal beliau. Salaman, gue dinobatkan itu. Gue sama Gita Gutawa kalau nggak salah waktu itu. Karena kalau Gita Gutawa gue nggak tahu, mungkin dia nyanyi tentang Korea. Kalau gue bikin komik tentang Korea. Lo jadi duta pariwisata kota Seoul. Iya. Sejak saat itu akhirnya Kemenko Marves ngontak gue. Baru buat Indonesia. Baru buat bikin versi Indonesia. Mungkin mereka kayak pikir,
kok ini orang Indonesia malah iniin Korea. Bener. Udah bareng kita aja gitu ya. Bener. Tapi ini juga collab nih sama karakter Korea, Larva. Kalau lu tahu Bang. Nggak tahu gue. Apa? Yang mana yang ini? Yang ulat-ulat itu karakter Korea, namanya Larva. Ada animasinya tuh, terkenal juga. Komik atau? Animasi sebenarnya. Kita bikin versi ada komiknya. Jadi Larva lah yang memperkenalkan Korea sama Juki. Kenapa? Lucu. Lucu. Lu harus nonton. Apa gue pernah nonton ya? Mungkin pernah. Enggak. Larva kan? Karena 3D kan di Pada gua tahu tuh. di mana? Kan di gua tuh, di mungkin lo nggak ini. Di Netflix ada, di YouTube ada deh, di YouTube. Ya tahu deh, gue nggak gaul sih. Nggak, gue nggak ngeh. Tapi ceweknya karakter Larva juga. Oh enggak. Itu sepupunya Juki, Juleha. Oh emang karakter lu berarti? Iya, ada di filmnya juga si Juleha itu biasanya. Tapi karena Juleha penggemar Korea, jadi gue masukin di seri yang Korea ini. Oh dia ceritanya suka Korea. Iya. Makanya sejak itu kita suka bikin komik si Juki seri jalan-jalan tuh. Ada yang ke Thailand, ada yang ke Korea. Kadang kita collab sama brand apa. Ini kita bahkan sama La Liga nih. Kita muter-muter Liga Spanyol. Semua klub Spanyol kita puterin. Sama radio Nigeria kayaknya ada. Wah gila lo. Ini banget sih. Kemana-mana sih karakter lo ini. La Liga itu butuh awareness di Indonesia. La Liga butuh awareness. Iya. Sama non penggemar sepak bola. Akhirnya lewat Juki dia coba bikin tap in gitu ya sebagai brand untuk kenalin tentang La Liga. Lu ke sana juga dong? Iya, ke sana. Buat riset. Bareng Jukinya juga. Jadi gue bawa maskot Jukinya. Jadi maskot Jukinya ngamen di Madrid gitu-gitu juga. Lucu. Kalau ini diterbitin di London komiknya. Wow. Jadi gue ke London Book Fair, difasilitasin sama Backcraft saat itu, terus ketemu sama sebuah penerbit majalah. Dia mau dong majalah komik gue ada Jukinya 5 halaman tiap edisi. Terus gue bilang boleh, tapi gue nggak pede nih nulis buat market London karena jokes gue Indonesia banget. Ya udah gue cariin penulis. Akhirnya dia cariin penulis. Makanya itu penulisnya bukan gue di situ. Namanya Elena. Elena ini adalah seorang Itali yang tinggal di London, yang ngekos di London. Oh dia ngekos di London. Dia ngekos di London juga. Makanya si Juki anak kos London kan. Dan dia memang penulis komik. Jadi dia mulai mengadaptasi, mulai belajar Juki itu kayak gimana sih. Dan dia yang nulisin cerita ini sebenarnya. Jadi ini kolaborasi yang unik juga. Gimana menurut lo tulisannya dia? Bagus. Tulisannya beda menarik. Beda, tapi kalaupun ada yang salah kita bisa benerin kan, bisa kita revisi segala macam. Oh Juki nggak kayak gini, Juki nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Karena dia akan propose tulisannya dulu, baru dia sampai sketsanya dia propose. Dia sketsa sendiri, baru abis itu gue dan tim gue akan menggambar berdasarkan sketsanya dia. Format penulisan skripnya dia itu yang per panel ya? Per panel. Itu kan standar nulis komik kalau nggak salah ya? Iya. Di kantor lo juga pakai itu? Di kantor gue cukup random. Jadi? Kadang per panel, kadang kan banyak juga Yahya yang nulis. Kadang dia nulis seenaknya aja tuh. Oh nanti tinggal diterjemahin? Iya, ntar tim gue udah pada ngerti aja tuh yang dia maksud gimana. Dulu kan gue pernah bikin ini ya, komik Kambing Jantan. Iya benar. Sama Dio Rudiman. Iya tahu. Lo kenal juga Dio ya? Dio kenal. Jauh banget ya gambarnya tuh. Iya. Terus gue gara-gara ada project itu, gue belajar tuh cara nulis komik. Ketemulah skripnya Neil Gaiman kan. Yeah. Terus gue kayak, anjir ribet susah banget ya. Udah deh gue bikin jadi kayak skrip film aja ya, gue bilang gitu. Iya betul. Terserah lo deh lo mau bikinnya gimana, lo ceritain. Tapi sebenarnya kayak skrip film juga udah oke banget sih. Udah oke banget. Jadi menurut gua nggak ada pakemnya nulis komik itu. Oh. Nulis asal-asalan asal yang nanti gambar ngerti juga bisa menurut gua. Gitu ya? Iya. Sebenarnya soal komunikasi ya antara penulis sama yang gambar ya. Ya artinya lo bisa, dia bisa ngerti nggak mau lo? Nah gitu itu kan? Aja sebenarnya itu aja. Format sih nggak masalah sih menurut gua. Kalau komik ini ada editor? Ada editor. Apa tugas dia? Tugas editor sebenarnya bahkan dari awal komiknya belum rilis, kita brainstorm sama editor juga. Kita next bikin komik apa nih? Tema apa nih yang relevan? Dia bantu nanti cariin misalnya, ini tema ini kayaknya menarik segala macam. Jadi bantu kita kasih referensi satu. Kedua, ya pasti ngejagain timeline ya, biasalah editor. Tapi kemudian mereka juga bantu untuk plot story segala macam, bantu juga. Sampai yang teknis-teknis lah kayak approve rate apa segala macam itu dibantu sama editor pastinya. Oke. Nah ini karyawan gua ada yang pindah ke lu, si Reza, ya kan? Terus gua masih sering ketemu Reza. Iya. Dia cerita ya? Iya dia cerita. Dia kadang jadi moderator kelas gua dan Iya. Dia cerita kemarin, lu secara bisnis ini banget, keren banget karena
lo juga ada manajemen IP. Iya. Jadi lo jadi manajemen atas karakter kartun. Iya. Gue kayak gimana ceritanya lo? Kan kalau manajer artis gue ngerti lah ya. Iya benar. Ini manajernya si ini. Benar. Artisnya ada 5. Iya. Diurusin tuh, udah dandan belum? Udah ada syuting. Iya benar. Gimana lo manajemen kartun tuh gimana? Karakter kartun itu apa gitu? Sebenarnya awalnya karena gue juga ngerasa punya pengalaman dari Juki. Dan gue ngerasa sayang kalau cuma Juki yang maju gitu. Gue pengen banyak karakter-karakter lainnya yang juga maju gitu. Dan sekarang medianya kan kita nggak harus ke konvensional media, tapi bisa ke sosial media juga untuk memperkenalkan karakter gitu. Jadi gue melihat karakter pandai potensial yang beredar di sosial media, terus kita ajakin. Karena struggle-nya kreator itu, mereka tuh nggak bisa mikirin kreatif sama bisnis secara berbarengan kan. Mereka ya idealnya mereka ya kreatif terus aja, bikin kreasi terus. Nah makanya fungsinya manajemen itu sebenarnya mikirin bisnisnya. Mikirin gimana sih mengkomersialisasikan IP ini gitu. Nah sifatnya jadi kita macam-macam tuh. Ada yang modelnya kontraknya misalnya non eksklusif. Jadi gue boleh jual lo punya IP, tapi dia kalau jualan sendiri juga boleh, misalnya gitu ya. Ada yang sifatnya eksklusif. Kalau eksklusif apapun kegiatan bisnis harus lewat gue semua, misalnya kayak gitu. Dan kita bahkan kalau yang eksklusif kita bantu untuk ngembangin ya. Kadang-kadang kita invest sedikit gitu untuk kayaknya ditambahin gini, tambahin tim buat dia supaya makin produktif, supaya kontennya makin banyak segala macam. Itu eksklusif. Biasanya setelah kita lihat itu udah oke banget, kita invest. Kita own the IP juga, sebagian dari IP-nya. Kepemilikan IP-nya dibagi. Kalau kita lihat wah ini udah menarik banget, kita invest ke IP itu gitu. Yang paling gede apa di sebenarnya yang kemarin terakhir lagi kita invest ada karakter namanya Tutti and Friends. Tutti and Friends. Iya. Itu kayak di Instagram bukan? Ada di Instagram. Iya, kayak gue lihat deh, lucu itu. Lucu-lucu ya. Lucu. Bocil-bocil lucu gitu ya. Kita bakal gedein itu sih abis ini. Artinya lo ngontak dia? Ngontak dia. Mau kita manage gak gitu? Iya, kayak gitu. Wow. Udah lama. Udah tahun-tahun 2014 kali ya. Sama Tuti ya, 2014 sama Tuti. Dari yang awalnya cuman non eksklusif sampai sekarang udah kita invest. Jadi memang perlu tahapan itu sih. Dan soalnya kita ngelihat kreatornya juga ya. Kalau kreatornya cukup tahan banting gak ya? Cukup passionate gak ya sama IP-nya? Kadang kreator kalau berulang, karena capek sebagai kreator yang mengerjakan karakter yang sama terus, pasti kan ada suatu waktu dia pengen, gue pengen ngerjain yang lain terus ditinggalin karakternya. Itu sering terjadi. Jadi kita ngelihat kekonsistenannya dulu. Oh, ini orang konsisten sampai sekarang masih terus bikin. Oke, kita invest deh, kita gedein IP-nya gitu. Kreator-kreator itu banyak yang sangat-sangat emosional soalnya. Betul. Yang juga kreator itu. Kan. Sama, gue kan juga penulis nih. Gue ngeliat penulis juga banyak banget yang emo-emo gitu kan. Banyak ya, gabut lah apalah. Tapi lo gimana cara mengelola kreator kalau misalnya mereka lagi dalam mode yang kayak gitu? Karena gue kreator juga, gue kadang bisa paham. Kreator emang kadang-kadang harus ada waktu untuk mental breakdown-nya gitu ya. Kadang justru kayak gitu dia menghasilkan sesuatu yang baru juga. Jadi kalau ada terjadi begitu ya kita kasih waktu sebenarnya. Kita kasih waktu, terus kalau dia butuh bantuan kita ngobrol kita ajak brainstorming lagi. Mungkin kadang-kadang karena dia sendiri nggak ada teman brainstorm, kita ajak ke kantor, kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin itu bisa ngebantu gitu. Oke. Terus ini tadi kita bicara semua produk nih. Kalau event ada nggak event? Event sebenarnya kalau event gue bukan Jukinya ya. Gue beberapa kali bikin event pop culture sih pernah. Apa festival? Popcorn Asia namanya dulu. Gue pernah dengar tuh. Iya. Kita kerjain dari 2012 sampai 2018, lumayan lama juga. Tiap tahun ada terus dulu di JCC. Okay. Jadi kalau event sebenarnya event itu juga buat showcase IP lokal juga kan. Itu juga gue kerjain gitu. Berarti tadi revenue streamnya ada komik, ada film, merchandise. Yeah. Ini rata nih, nggak ada yang lebih gede ya? Nggak ada. Sebenarnya lumayan balance ya. Dari license juga ada. Sponsorship juga gede banget ya. Maksudnya sering gitu ya. Oke, next buat Juki apa nih selain film? Next, sebenarnya kita lagi fokus film dulu nih. Tapi kita berikutnya kita pengen buat yang pasti toys lagi kita push. Kayak dalam bulan ini aja kita akan launching toys baru tapi di Manila gitu, random ya. Iya di Tebet sih ada mall sih. Oke, terus? Ya toys, terus kita juga pasti akan push lagi audio visualnya kayak seriesnya mau kita lanjut. Sebenarnya udah ada 1 season series di Disney Plus.
Oh ya? Si Juki anak kosan. Baru gue mau nanya tuh tadi ada series nggak? Ternyata ada ya? Ada, kita lanjut lagi seriesnya dan hopefully kita juga lanjut lagi movie-nya sih pastinya. Faza, thank you ya, inspiring banget. Gambarnya. Thank you banget. Nih gue belum kelar nih, gue gambar bentar ya. Wih, gokil. Oke, ini buat lo Bang. Nice. Sketsa lucu aja, tipis-tipis. Wah, thank you banget, gue harus foto nih. Nah, kalau di Jepang tuh biasanya di kafe-kafe atau di toko mainan suka ada tuh yang gambar komikus Jepang gitu, ditaruh dia dapet gitu. Keren banget. Gue foto sama lo ya, Fadil, awas dulu. Nice. Ini deh, terakhir deh. Ini favorit lo? Apa kartunis, mangaka atau artis favorit? Banyak banget. Tapi gue suka Osamu Tezuka yang bikin Astro Boy. Ya, The God of Manga. Gue suka Eiichiro Oda. One Piece. Makanya karena lo suka One Piece-nya? Karena gue suka One Piece-nya. Karena makanya film kedua ini temanya bajak laut, nyari harta. Oh. Sebenarnya ya gue tribute juga buat Eiichiro Oda dan One Piece-nya. Gue ngikutin One Piece udah lama banget. Berarti lo gak boleh mati ya? Kenapa gak boleh mati? Kata Ferry Irwandi kan jangan sampai kita mati sebelum One Piece tamat. Iya lagi, bener. Bener itu, jangan mati dulu. Aduh, gue mau lihat One Piece tamat dulu, please. Gue tuh ada yang gue tuh lagi ngobrol sama siapa ya? Gue lupa, gue suka ngobrol random gitu kan kalau di jalan sama orang. Tiba-tiba orang ini bilang, "Bang, lo ini harus nonton." Jadi kayak ada dokumenter mangaka gitu di Jepang, terus belajar cara mereka ini. Mereka disiplinnya tuh beda banget ya. Oh, gila banget sih. Sampai sakit kan? Sampai sakit. Mereka tuh nggak punya libur. Jadi duit mereka banyak, tapi untuk ngabisin duitnya mereka juga nggak bisa karena nggak ada waktu. Apa ya itu? Itu masalah profesionalisme? Enggak sih, tapi memang di Jepang kan segitu kerasnya mereka kerja ya. Kulturnya, menurutku kulturnya sih. Karena mereka juga bikin komik sebanyak itu mingguan. Terbitnya mingguan kan, kayak One Piece terbitnya mingguan. Jadi jadwal mereka padat sekali, walaupun mereka udah ada timnya ya, tapi tetap biasanya mangaka tetap ngelit mereka. Iya, mungkin seniman di sana tuh emang seartisan itu ya. Seartisan itu. Makanya dipanggilnya sensei kan. Oh. Mangaka tuh dipanggilnya sensei. Gue aja syuting 4 podcast gue minta geser kemarin. Gimana mau jadi kayak orang Jepang gue kerjanya begini. Oke. Thank you Faza, terima kasih. Thank you Bang Radit. Buat semuanya. Siap. Jangan lupa nonton film layar lebarnya. Ya, si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet. 27 Juni 2024. Thank you semua, dadah.